Shalom. Hari Jumat, harinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita melihat ada berbagai ajaran di sekitar kita yang mempelesetkan tentang ajaran kekristenan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari saya berbincang-bincang dengan seorang siswa yang kebetulan tidak memasuki 1 jam pembelajaran. Saat itu saya bertanya kepada anak-anak tersebut, "Nak, mengapa kamu tidak masuk ke dalam kelas?" Maka dia menjawab, "Pak, kami belajar bidang studi agama." Kemudian saya bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut di dalam pembelajaran agama tersebut? Apa rupanya agamamu?" Saya katakan demikian. Kemudian dia menjawab, "Pak, kami adalah saksi, Pak." Dalam hati saya langsung berpikir, oh, ini pasti adalah aliran saksi Yehova. Kemudian anak tersebut saya ajak untuk berbincang-bincang. Ada satu hal yang cukup saya kagumi daripada anak tersebut. Bukan berbicara benar atau salah ajaran yang ia pahami, tetapi satu hal yang saya kagumi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ia berani menjawab imannya sendiri, bahwa ia sungguh-sungguh memahami imannya, walaupun dia masih seorang anak, masih di tingkat SMP, tetapi dia berani berdebat dengan saya sebagai seorang gurunya sendiri berkaitan dengan ajaran agama yang ia pahami. Tidakkah seharusnya kita sebagai seorang Kristen, tidakkah seharusnya kita sebagai orang percaya juga mampu berani menjawab keimanan kita ketika iman percaya kita disalahartikan? Bapak Ibu Saudara, kami berlanjut berdiskusi dengan anak tersebut. Anak tersebut mempertanyakan kepada saya, "Pak, di ajaran kami, ajaran saksi Yehova, tidak dibenarkan untuk merayakan perayaan Natal." Kemudian saya katakan, "Oh, begitukah, Nak? Kenapa kamu tidak mau merayakan Natal?" Kemudian dia menjawab, "Pak, tidak ada perintah daripada Tuhan, bahkan tidak ada perintah dari Yesus Kristus untuk merayakan Natal. Tetapi kalau misalnya perintah untuk melaksanakan perayaan Paskah, itu ada, Pak, di dalam Alkitab. Tetapi kalau perintah untuk merayakan Natal tidak ada di dalam Alkitab. Jadi itulah alasan kami, umat saksi Yehova, tidak merayakan perayaan Natal. Tapi kalau misalnya Bapak tahu, boleh, Pak, tunjukkan kepada saya apakah ada memang ayat di Alkitab yang menyuruh umat Kristen untuk merayakan Natal." Bapak Ibu Saudara, saya sedikit tersentak dengan pertanyaan anak tersebut. Anak seusia dia sudah berani untuk melakukan diskusi debat dengan gurunya berkaitan dengan keyakinannya. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita lihat dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, di dalam kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk merayakan perayaan Natal. Jadi jikalau memang demikian saksi Yehova memahami, sah-sah saja ketika mereka mengatakan tidak ada ayat yang menyuruh kita untuk merayakan Natal. Pertanyaannya, bagaimana kita menjawab, Bapak Ibu Saudara? Apakah memang dengan tidak adanya ayat tersebut maka serta-merta membuat kita juga tidak lagi merayakan Natal? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka saya menjawab anak tersebut, "Benar, Nak, memang tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang meminta, yang menyuruh untuk merayakan perayaan Natal. Tetapi berkaitan dengan perayaan Paskah, memang Yesus berpesan kepada para murid di malam terakhir ketika perjamuan Paskah, 'Perbuatlah seperti ini sebagai peringatan akan Aku.' Satu hal yang perlu kamu pahami, Nak,
bahwa perayaan Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, perayaan ulang tahun Yesus Kristus itu sendiri ketika ia terlahir ke tengah-tengah dunia sebagai manusia. Jadi andai kata orang tuamu berulang tahun, apakah dia mesti menyuruh kamu untuk merayakan ulang tahunnya? Jikalau kamu sendiri ulang tahun, apakah kamu tidak senang jikalau ulang tahunmu itu dirayakan? Saya katakan demikian kepada anak tersebut. Sebab kalau misalnya seseorang sedang berulang tahun, Bapak Ibu Saudara, maka dia tidak akan meminta orang lain, dia tidak akan bermohon kepada orang lain supaya orang lain merayakan ulang tahunnya. Demikianlah Yesus Kristus yang lahir di bulan Desember, maka tidak ada ayat di Alkitab yang menyuruh untuk merayakan ulang tahunnya. Yaitu sah-sah saja, Bapak Ibu Saudara. Sebab seorang yang ulang tahun tidak akan pernah meminta supaya ulang tahunnya dirayakan. Tetapi kita sendirilah sebagai orang yang mengagumi, sebagai orang yang mengasihi Yesus, maka layaklah kita mengenang hari kelahirannya dengan merayakan perayaan Natal. Bagaimana nak? Apakah kamu senang jika ulang tahunmu dirayakan? Saya katakan kepada anak tersebut, maka dia menjawab, iya Pak, saya senang. Jadi demikianlah kalau misalnya saya merayakan Natal sebagai ulang tahun Yesus, maka itu sesuatu yang wajar. Sebab kita pun sebagai manusia senang jika ulang tahun kita dirayakan. Kalau berkaitan dengan Paskah, itu sesuatu yang wajar. Sebab seseorang yang akan meninggal, maka ia akan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Ketika seorang ayah, seorang ibu yang merasa dirinya tidak lama lagi di tengah-tengah dunia, wajar dong dia memanggil anak-anaknya untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir. Demikianlah Yesus yang sebagai manusia, ketika dia akan meninggal, ketika dia akan mati, maka wajarlah dia kumpulkan para murid, melakukan perjamuan terakhir di malam perjamuan kudus, dan menyampaikan pesan-pesan sebelum kematiannya. Maka itu layaklah dituliskan di dalam Alkitab bahwa Yesus berpesan, peringatilah ini sebagai suatu peristiwa akan mengenang peristiwa kematian. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh nak, jikalau tidak ada perintah perayaan Natal, tetapi ada perintah perayaan Paskah. Oh begitu ya Pak, dijawab anak tersebut. Ya demikianlah saya memahami. Yang kedua Pak, kemudian dia bertanya lagi, Pak, kalau menurut cuaca, menurut iklim yang terjadi, maka tidak mungkin Pak, di bulan Desember yang begitu amat sangat dingin, bahwa di bulan Desember yang begitu sangat ekstrim cuacanya, tidak mungkin dong Pak ada para gembala di padang gurun pada waktu itu yang menerima berita Natal. Sebab pada waktu itu cuaca di padang gurun, di padang belantara sangat dingin Pak. Jadi bagaimana mungkin ada para gembala? Jadi tidak mungkin Pak, kalau misalnya Natal itu terjadi, kalau misalnya Yesus itu lahir, tidak mungkin Pak di bulan Desember. Oh begitu nak? Boleh saya jawab pertanyaanmu? Silakan Pak. Saya katakan, apa susahnya bagi Tuhan untuk memberikan cuaca yang baik ketika firman-Nya turun menjadi manusia? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingatkah peristiwa ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria yang adalah seorang perawan belum memiliki suami? Ketika malaikat Gabriel berkata, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi bagiku, sementara aku belum bersuami? Kemudian malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Maria menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Tidak ada sesuatu yang menjadi masalah ketika firman Tuhan turun menjadi manusia. Maka bagi Tuhan terlampau mudah untuk membuat cuaca yang tadinya ekstrim, cuaca yang tadinya sangat dingin, menjadi sebuah keadaan yang sangat normal. Jadi bagaimana? Nah, saya katakan kepada anak tersebut, dia hanya terdiam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saya cukup kagum melihat dia mempertahankan iman yang ia pahami, walaupun itu adalah sesuatu yang keliru, walaupun itu adalah sesuatu yang sesat, walaupun itu adalah sesuatu yang salah. Baiklah kita sebagai orang-orang percaya yang meyakini tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, yang meyakini bahwa ia lahir ke tengah-tengah dunia untuk dosa, untuk kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia. Maka kita sebagai orang percaya, mari kita pertahankan iman percaya kita. Mari kita jawab pertanyaan orang lain sesuai dengan iman kepercayaan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman teguh di dalam pendirian. Kita akhirnya tahu tentang kebenaran bahwa Yesus lahir ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian perbincangan kami dengan anak tersebut, sehingga akhirnya saya katakan, nak, saya akan doakan kamu supaya kamu akhirnya berbalik memahami kebenaran itu sendiri. Tetapi saya sendiri berpesan sebagaimana Kristus berpesan. Saya tidak akan marah terhadap pemahamanmu, saya tidak akan merasa kecewa dengan pemahamanmu, sebab Yesus Kristus sendiri berpesan, biarkanlah lalang-lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum sampai musim penuaian tiba. Pada akhirnya lalang akan dipersatukan dengan lalang, diikat berberkas-berkas, kemudian dibuang ke dalam perapian. Gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Demikianlah pemberitaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati iman percaya kita untuk semakin teguh di dalam pendirian kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.